menyediakan treatment yang digemari menjadi senjata jitu untuk dapat dilirik oleh para calon pelanggan. Apa saja treatment yang ditawarkan? Banyak mas. Bukan untuk styling ya, salon ini salon treatment. Jadi kalau gunting rambut gitu-gitu tuh memang kita nggak ke situ arahannya gitu. Kan kayak fashion, mani-pedi dan sebagainya gitu. Maksudnya itu cuma paling produk-produk yang kita pakai juga bukan produk-produk yang saya pakai gitu. Jadi sekiranya maksudnya pasti akan pengaruh dengan harga. Jadi ya terbiasa maksudnya dengan kenapa harga segini, oh iya ternyata memang bahan yang digunakan berbeda, kayak gitu-gitu sih mas. Jadi memang worth it sesuai. Insya Allah worth it, iya. Memandang sebuah persaingan sebagai tantangan adalah cara Dea menemukan sebuah ciri khas untuk bisnis yang ia jalani. Bagaimana Anda memandang persaingan dalam dunia bisnis? Menjadi tantangan mungkin gitu, atau mungkin kita menjadi selalu, ya tadi yang saya bilang, kita harus selalu lebih kreatif lagi. Dia kayak gini atau kita jadi ngikutin. Nah kalau tren itu kan kadang-kadang ada yang bisa di copy, ada yang bisa kita ilangin jadi nggak sama persis. Jadi kita harus oke, bagus nih bagian ininya, tapi jangan sama persis juga gitu. Jadi kita harus selalu bisa inovasi lagi. Bunga ini bagus, tapi bagus dari tambahin warna ini atau apa. Jadi kayak tetap harus selalu punya ciri khas. Kalau saya ya, saya lebih suka diikutin dibanding saya ngikutin orang gitu. Jadi emang goalnya nggak mau sama, tapi ya bukan berarti kita juga punya sesuatu yang selalu mungkin. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dari pelanggan? Saya Ricky ya, maksudnya kita ratusan orang yang berbentuk gitu, ada yang mungkin temper, ada yang mungkin malu. Kalau tolong selalu ditanya, cukup tidak, kurang enggak, atau enggak segala macam. Kenapa? Karena beda-beda. Ada yang misalnya saya tipenya yang mungkin gak enakan kalau selalu komplain, Mbak kurang kencang sekali, misalnya ternyata kurang kencang juga Mbak, untuk ngomong kedua kalinya mungkin saya mikir gitu, kayak nggak enak, kasihan gitu. Nah tapi di satu sisi ada aksi buat saya untuk saya nggak mau ke situ lagi, karena yang di salon ini misalnya atau di orang. Jadi gimana caranya supaya komunikasinya itu tersampaikan dengan jelas? Kita harus tanya gitu, coba ditanya sakit apa enggak, kencang apa enggak. Nah itu menjadi jelas gitu secara dua pihak gitu. Itu satu. Pernah baper selama ini usaha jasa itu mungkin banget untuk dikomplain gitu, dan selalu ya maksudnya walaupun kita benar ya, tapi kita terima dulu aja masukannya. Tapi saya juga nggak mau yang si customernya kok ngomong kayak gini, saya langsung pointing saya tanya dulu runtutan ceritanya seperti apa, kenapa dia begini, kok gini. Jadi kayak kita ada selalu untuk catch up sama terapis untuk bertanya, ada masalah apa tadi, gimana tadi customernya ngomong apa, dia seneng enggak, selalu saya tanya. Apalagi saya dekat, seneng nggak gitu atau ngomong apa segala. Jadi selalu saya kaji lagi untuk kalau misalnya tiba-tiba ini teman saya ada aja yang komplain, misalnya Mbak tadi gini gitu. Saya tanya, kok kayak gini gitu, kenapa tadi? Iya saya sakit perut misalnya, ada aja misalnya tiba-tiba staffnya lagi sakit mah misalnya. Akhirnya baru saya sampaikan lah ke si customernya, iya mohon maaf gini. Jadi maksudnya di satu sisi kita nggak bisa menyalahkan staff secara langsung, kita tanya dulu baru kita sampaikan gitu kepada customernya. Namanya jasa ya memang. Menekuni dunia bisnis rupanya tidak serta melulu soal materi.
Bagi Dea, dapat memberi kesempatan kepada orang lain merupakan salah satu bentuk rasa syukur. Apa yang membuat Anda tertarik terjun ke dunia bisnis? Iya pusing, memang pusing. Cuma ya makanya dimulai dari yang kita suka dulu. Jadi pusingnya tuh agak ringan gitu mas gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana. Dan namanya kita ngasih usaha berarti kita ngasih lapangan pekerja. Berarti itu bisa buat orang gitu kan. Jadi ya kita pusing tapi pasti ada rasa senangnya kalau kita menggaji orang bergantung sama kita gitu kan. Berarti kan kayak ada gunanya lah gitu loh, maksudnya nggak selalunya kita bekerja terus dapat duit, tapi kita justru gitu. Jadi pun yang bisa kita beri dan apalagi kita juga masih sehat banget gitu kan, ya dicoba, nggak ada salahnya gitu. Kalau misalnya memang ternyata failed, ya kita coba lagi yang baru gitu. Karena aku pernah kecilan kayak baju segala macam, cuma ketemu misalnya nggak cocoknya gitu. Tapi maksudnya di situ menjadi pelajaran sih mas gitu loh. Salahnya di mana? Memilih partner misalnya itu juga bisa jadi menjadi satu kendala gitu untuk kita semakin kayak kasarnya usaha. Ada yang kalimatnya gitu. Milih partner deket banget sahabatan, tapi ternyata di saat lagi pertemanan kita fine, tapi di saat diusaha jadi kita rasa yuk emang nggak bisa. Itu menjadi satu pengalaman gitu sih mas.